Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Mang Maman di channel Pojok Tani. Hari ini sambil mereview tanaman anggur Taldun yang kebetulan sudah saya bentuk tajuknya ya. Juga sedikit sharing bagaimana cara pembentukan tajuk dan perkenalan tentang tajuk ya. Tajuk perambatan pembentukan rambatan tanaman anggur. Kita kenal tajuk banyak macamnya ya. Ada sistem teralis, ada sistem para-para gitu ya. Ada sistem teralis Y dan lain sebagainya barangkali ya. Tapi pembentukan tajuk itu ya tujuannya adalah untuk mengatur pertumbuhan si anggur agar lebih bisa maksimal dalam memproduksi buah seperti itu. Sebenarnya tidak dibentuk tajuk pun ya pohon anggur nalurinya itu akan merambat ya. Kalau kita biarkan ya tentunya kita tidak bisa mengatur si pohon anggur tersebut akan semaunya, tidak bisa menyesuaikan dengan lahan yang disediakan. Sebenarnya sah-sah saja, tapi kalau misalkan ingin membuahkan anggur dan kita harus benar-benar kuncinya tahu bagaimana cara menumbuhkan tanaman anggur, kemudian bagaimana cara merambatkan tanaman anggur ya teman-teman. Nah, rambatan tanaman anggur saya istilahkan cara merambatkan tanaman anggur atau lebih dikenal istilahnya barangkali tajuk gitu ya. Itu ada bermacam-macam seperti yang tadi disebutkan. Nah, yang punya saya ini menggunakan tajuk sistem teralis ya teman-teman. Nah, ini tajuk sistem teralis. Kenapa disebut sistem teralis? Ya karena barangkali bentuknya semacam pagar ya teman-teman. Tapi tetap pembentukan tajuk apapun biasanya para petani anggur akan menyiapkan percabangan anggur sesuai dengan prinsip pembentukan tajuk ya. Prinsip untuk memelihara anggur sehingga anggur tersebut mudah untuk dibuahkan secara maksimal. Nah, pembentukan tajuk dengan sistem teralis itu mudah ya teman-teman ya. Konsepnya seperti ini. Kita buat si pohon itu dia rambatannya, perbatangannya itu agar menyerupai seperti pagar ya teman-teman. Nah, ini ada dua macam ya tajuk sistem teralis itu. Ada single cordon dan double cordon ya. Kalau ini single cordon ya. Kenapa single cordon? Karena percabangan dari cabang utama ini kemudian dibelokkan itu hanya ada satu ya, tidak bercabang. Kalau dari cabang ini kemudian kita buat percabangan ke sampingnya dua, ke kanan dan ke kiri, itu double cordon ya. Kemudian ini single cordon ya teman-teman. Nah, tajuk ini kita bisa kelompokkan perbatangannya menjadi tiga ya teman-teman. Yang pertama adalah ini batang, disebutnya batang dari dasar media tanam ya, dari dasar tanah itu disebutnya cabang primer ya teman-teman. Cabang primer, mungkin kita menggunakan istilah-istilah pengangguran yang ada di Indonesia ya, karena kalau kita menggunakan istilah luar negeri pun ada namanya ya, beda lagi, mungkin istilahnya tidak terlalu dikenal, jadi saya menggunakan istilah yang mudah untuk dikenal oleh masyarakat Indonesia ya. Jadi ini cabang primer ya. Cabang primer tingginya bisa bermacam-macam teman-teman, bisa menyesuaikan dengan lokasi di mana cabang tersebut ingin ditumbuhkan gitu ya. Bisa tingginya 1 meter, bisa 2 meter, bisa lebih dari 2 meter juga ada ya teman-teman. Tidak ada aturan khusus dan anggur pun bisa beradaptasi. Dari cabang primer ini, cabang utama ini ya, cabang primer kita belokkan ya, karena di sini tujuannya saya ingin membuat teralis ya, dibelokkan. Nah, ketika dibelokkan dan posisinya adalah horizontal, ini namanya disebutnya cabang sekunder ya teman-teman, cabang sekunder. Cabang sekunder bisa kita atur panjang pendeknya gitu ya, bisa panjang monggo silahkan, bisa pendek ya silahkan. Biasanya lebih
lebih kualitas buahnya itu yang lebih bagus itu yang pendek ya, yang pendek dan pertumbuhannya subur, kemudian dibuat pendek itu kualitas buahnya biasanya akan lebih maksimal. Tapi kita bisa memanjangkannya pun tidak masalah selama nutrisi terpenuhi dan media tanamnya itu menyediakan nutrisi yang cukup untuk anggur. Anggur bisa memproduksi buah secara maksimal ya teman-teman. Nah, dari batang sekunder ini kita tumbuhkan lagi batang-batang yang lain gitu ya. Nah, batang-batang ini yang posisinya vertikal seperti ini namanya cabang tersier ya teman-teman. Cabang tersier ini adalah cabang pembuahan yang sifatnya tidak permanen ya. Kalau cabang primer ini permanen, kemudian ini juga permanen ya. Nah, cabang ini adalah cabang tersier. Cabang tersier ini harus kita pelihara gitu ya, harus kita tumbuhkan secara subur gitu ya. Kenapa? Tujuannya adalah untuk menyimpan nutrisi, gunanya untuk persiapan si cabang ini nanti akan mengeluarkan buah ya teman-teman, dengan penyetekan gitu ya, atau pemangkasan ya teman-teman. Nah, seperti itu cabang tersiernya saya buat berdiri ya, beda dengan sebelah sana. Cabang tersiernya saya buat menyamping karena itu menggunakan sistem para-para. Kalau ini saya menggunakan sistem teralis, jadi cabang tersiernya saya dibuat seperti pagar ya, karena ini menggunakan tajuk sistem teralis ya teman-teman ya, sistem teralis. Nah, ini cabang tersier ini harus kita pelihara dengan baik sampai ukurannya besar ya, ukurannya besar sampai ukurannya berwarna coklat, pecah-pecah, dan panjangnya ya minimal 1 meter 2 cm itu sudah cukup ya teman-teman. Yang penting si cabang tersiernya itu kita buat secara serempak sehingga pertumbuhannya sama merata. Ini punya saya tidak merata satu. Nanti akan saya potong ujung-ujung yang pertumbuhan cabang tersiernya subur sehingga nutrisinya nanti akan lompat ke sini ya, lari ke sini, dan ini akan bisa tumbuh mengimbangi cabang-cabang tersier yang lain ya teman-teman. Seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan ini hanya sekedar share saja apa yang saya jelaskan, ada informasi yang bermanfaat, menambah informasi pengetahuan teman-teman tentang pengangguran ya teman-teman. Seperti itu teman-teman, terima kasih. Salam hijau, salam pengangguran.